Sahabat bahagia, pernahkah kamu merasa cemas berlebihan hingga sulit menikmati hidup? Kecemasan ini seperti bayangan yang mengikuti kemanapun kita pergi. Tapi tahukah kamu, kecemasan bisa diubah menjadi ketenangan? Kali ini kita akan bicara tentang mengubah kecemasan menjadi ketenangan, sebuah kunci bahagia yang sering terlupakan. Siapkan hati dan pikiranmu agar dapat mengikuti pencerahan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita sering cemas? Cemas itu wajar, namun ketika kecemasan menguasai hidup kita, itu menjadi masalah. Biasanya kecemasan muncul karena dua hal. Yang pertama, terlalu fokus pada masa depan. Kita khawatir tentang hal yang belum terjadi. Yang kedua, perfeksionisme berlebihan. Kita takut gagal, takut tidak cukup baik, sehingga tekanan makin besar. Itu dua penyebab utama kecemasan. Padahal kecemasan yang terus-menerus hanya menguras energi dan menjauhkan kita dari kebahagiaan. Kunci mengubah kecemasan menjadi ketenangan. Sahabat bahagia, lalu bagaimana cara mengatasi kecemasan ini? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, sadari bahwa pikiran kita bukan kenyataan. Kadang kita terlalu percaya pada ketakutan diri sendiri. Misalnya, bagaimana kalau gagal? Atau bagaimana kalau orang lain tidak menyukainya? Padahal itu semua baru asumsi, belum terjadi. Penelitian membuktikan bahwa lebih dari 80% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi, jangan mau dijajah oleh pikiran sendiri. Pada video sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana cara memisahkan diri kita dari pikiran kita. Kedua, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal di dunia ini. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponnya. Daripada kita sibuk memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan, lebih baik kita sibuk menata hati kita agar kita dapat memberi respon yang terbaik. Kita seringkali berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan cuaca, atau macet di jalan, atau respon orang lain terhadap kita. Semua itu tidak bisa kita kendalikan. Maka fokuslah pada apa yang kita bisa kendalikan, yakni respon yang akan kita berikan atas kejadian itu. Ketika praktekkan teknik relaksasi, pernah dengar bernafas dengan sadar? Itu bukan sekedar teori. Melatih bernafas dengan sadar bisa membantu tubuh dan pikiran lebih rileks. Caranya, cukup bernafaslah dengan kesadaran penuh ketika menarik nafas maupun ketika mengeluarkannya. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Keempat, alihkan fokus pada rasa syukur. Cemas seringkali muncul karena kita terlalu fokus pada kekurangan atau hal yang belum kita capai. Padahal kalau kita melihat sekeliling, banyak hal yang dapat kita syukuri. Alihkan fokus kita untuk mensyukuri semua hal yang ada pada diri kita, sekecil apapun itu. Membuat jurnal syukur adalah langkah yang baik untuk memfokuskan diri kita pada rasa syukur. Lalu, bagaimana menjadikan ketenangan sebagai kebiasaan? Ketika kita bicara ketenangan, banyak orang menganggapnya sebagai sesuatu yang datang dari luar, dari lingkungan yang damai,
dari orang-orang yang mendukung, atau dari keadaan hidup yang sempurna. Padahal ketenangan sejati justru datang dari dalam kita sendiri. Tapi bagaimana cara menjadikannya kebiasaan? Ada beberapa langkah. Pertama, kita harus sadar bahwa ketenangan bukan hanya perasaan sesaat, melainkan keterampilan yang bisa kita latih. Salah satu cara yang paling efektif adalah melatih respon terhadap situasi yang memicu kecemasan. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang membuat stres, berhentilah sejenak. Ambil nafas dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar masalah besar? Atau apakah saya bisa mengubahnya sekarang? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Masalah itu kan hanya ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan, buat apa kita pikirkan? Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, juga buat apa kita pikirkan? Itu pernyataan Gus Dur yang sangat-sangat saya ingat. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, biasakan memberi jeda sebelum reaksi. Seringkali kecemasan dan stres datang karena kita terlalu cepat merespon sesuatu tanpa berpikir panjang. Kita langsung panik, marah, dan kecewa. Coba mulai biasakan diri untuk menunda reaksi emosional. Tunggu 5-10 detik sebelum merespon sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Dengan begitu, kita melatih otak untuk memilih ketenangan daripada kepanikan. Cara ketiga, bangun ritual harian yang mendukung ketenangan. Bisa dengan menulis jurnal untuk melepaskan perasaan, atau sekedar menikmati secangkir teh tanpa gangguan gadget. Hal-hal sederhana ini membantu membentuk pola pikir yang lebih tenang. Dan terakhir, pilih lingkungan yang mendukung ketenangan. Bukan berarti kita harus menjauh dari semua masalah, tetapi setidaknya kita bisa menghindari orang-orang atau kebiasaan yang memicu kecemasan berlebihan. Jika sering terjebak dalam berita negatif atau media sosial yang membuat gelisah misalnya, cobalah untuk mengurangi paparan media sosial. Penting juga untuk kita lakukan adalah menjauh dari orang-orang yang akan memberikan energi negatif. Siapa itu? Yakni orang yang suka menggunjing, orang yang suka merendahkan kita. Itu adalah orang-orang yang memberikan energi negatif, dan energi negatif itu akan menular. Maka sebaiknya kita hindari lingkungan yang memberikan energi negatif itu. Ingat, ketenangan bukan sesuatu yang kita cari di luar sana, melainkan sesuatu yang kita bangun dari dalam. Jika kita melatihnya setiap hari, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan alami yang membuat hidup jauh lebih ringan dan lebih bahagia. Sahabat bahagia, hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kecemasan. Yuk, mulai sekarang latih diri untuk lebih tenang dan menikmati hidup dengan lebih bahagia. Bagaimana dengan kamu? Apa yang sudah biasa kamu lakukan saat cemas datang? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar banyak orang bisa belajar bersama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnong.